Oke guys, kembali lagi kita bersama Cari Cuan. Sebelum lanjut ya, bantu subscribe, like, dan komennya dulu ya kawan. Dan kita cek bareng-bareng kali ini untuk perkembangan daripada sektor cryptocurrency ya. Seperti yang kalian lihat sendirilah di sini. Bitcoin masih sangat fluktuatif ya. Bitcoin masih sangat fluktuatif. Dia naik dari 100.000, 109, 108, 111.000 gitu kan. Ya semoga saja di tahun ini price prediksi daripada si Bitcoin bisa menyentuh di ranah harga 130 ribuan. Amin, semoga ya. Oke, kita cek bareng-bareng untuk secara overall-nya sih masih oke ya, positif Bro ya. Ethereum udah di area 2,8 dan semoga Ethereum bisa menjebol di ranah 3.000 dolaran dalam beberapa hari ke depan. Amin. Terus kalau kita lihat untuk secara overall-nya, altcoin ini masih cukup positif ya, termasuk ada XRP dengan 1,9% dan beberapa altcoin lainnya juga masih dalam kondisi yang cukup positif. Oke, kita lihat ini kan dari secara overall-nya, kita coba masuk ke dalam sektor meme coin. Ya, kita masuk ke dalam sektornya meme coin. Kalau kita lihat juga dari meme coin sendiri seperti yang Anda lihat sendiri di layar monitor ya. Untuk PP masih strong 5%, SHIBA 3%, dan Dogecoin yang cukup mantap jiwa juga, apalagi daripada si SPA, Fartcoin 13% ya. Dan secara overallnya, secara keseluruhan dari sektor meme coin masih sangat bullish, masih sangat positif ya. Dan kali ini kita ada sedikit informasi yang cukup menarik bro ya untuk si PP. Kita bahas bareng-bareng untuk PP ya. Tapi sebelum kita lanjut kita lihat dulu nih ya kan. Beberapa Bitcoin dominance ini dulu sempat kita bahas ya. Ini masih ada bro ya. Nah ini masih ada juga. Bitcoin dominance nyentuh di zona ini ya. Kalau kita lihat kita naikkan dulu ke time frame daily ini karena 4 jam ya. Nah, ini ya bro ya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama di sini Bitcoin dominance itu nyentuh di zona ini. Oke, di sini ya bro ya. Dia nyentuh ada sedikit fake out-nya tapi dia kembali lagi mantul ke atas. Nah, penurunan ini bro, penurunan dari sini ke sini ini saat Bitcoin itu menyentuh di ranah harga 111 ribuan ya. Hampir hampir di area 112.000 soalnya karena 111.900 sekian gitu ya. Makanya Bitcoin dominan turun, Bitcoin price-nya naik, altcoin beberapa waktu yang lalu juga naik dan ya ini naik lagi, ya tentulah ya Bro ya, tertekan lagi tuh ya untuk si apa? Untuk si altcoin. Nah, coba ini kita hapus karena ini udah nggak valid. Kita turunkan time frame ke 4 jam. Ini juga udah enggak ya kita hapus lagi. Nah, untuk saat ini coba kita lihat ya Bro ya. Ini juga udah enggak, ini udah kita delete aja, ini juga delete aja ya Bro ya. Nah, untuk saat ini kan bersih. Nah, target seberapa jauh nih dia bisa koreksi ya? Seberapa jauh gitu kan dia bisa koreksi. Coba kalau kita tarik trendline seperti ini ya. Nah, sebenarnya dia udah beberapa kali Bro ya, udah beberapa kali fake out. Oke. Ini dari sini ya, dia naik tuh. Kini mantul lagi ke atas ya, dia fake out sedikit nih. Habis itu dia masuk lagi naik ya, dia turun lagi naik dan saat ini udah fake out lagi ya. Udah keluar nih dari jalurnya. Apakah dia akan menuju jalur yang berikutnya? Nah, kalau kita lihat Bro, kalau kita lihat dari sini ya. Oke. Kita lihat dari sini kemungkinan besar ya karena dia udah tertahan tuh di area 0,382 ya. Kalau 0,382 terjebol, maka target daripada Bitcoin dominance berikutnya itu di ranah sini, Bro, ya. Target berikutnya mana ya? Itu di sini target Bitcoin dominance berikutnya di kepala 50 ini ya, Bro, ya. Oke. Jadi ini. Nah, ini ranah target berikutnya untuk Bitcoin dominance. Nah, di sini Bro. Oke. Di sini. Nah, kalau ini kejebol ya mungkin dia bisa ke zona 0,61. Tapi harapan dari saya sih dia bisa junam gitu ya, Bro. Juna mungkin sampai di kepala 61 dulu ya. Habis itu dia meneruskan penurunan yang cukup signifikan ya. Itu altcoin akan mantap jiwa. Nah, kali ini selain dari ini Bro, ada sedikit informasi juga nih buat teman-teman semua yaitu tentang si ini Bro ya. PP. Oke, ada informasi yang cukup menarik nih untuk si PP. Kita cek bareng-bareng dulu ya. Mana ya? Kita ambil dari platformnya mana? OKX aja ya kayaknya ya. Oke, kita ambil dari OKX kali ini. Nah, ini ya bro ya. Untuk si PP sendiri. Nah, ini analisis kita udah gak valid juga. Kita hapus. Sorry. Nah, ini kita hapus ya. Karena ini udah terkonfirmasi gitu bro ya. Ini udah terkonfirmasi. Untuk saat ini kan ini ya bro ya. Ini dalam time frame kita lihat dari daily. Oke, kita lihat dari daily sampai mana. Nah, untuk saat ini PP bro ya. Kalau kita lihat PP sendiri kita ambil dari swing low-nya sini ya apa ya. Coba kita ambil dari sini aja ya bro ya. Nah di sini bro
kita lihat dia udah nyentuh di zona 681 ya kan. Dia nyentuh 681 habis itu dia mantul lagi ke atas. Oke, mantap ya. Seberapa tinggi sih PP ini bisa naik gitu kan. Jadi kalau kita lihat juga untuk si PP seberapa tinggi bisa naiknya, kita ambil dari swing high-nya sini, Bro. Kita ambil dari swing low-nya sini. Kemungkinan kalau dalam jangka pendeknya loh ya, dia udah nyentuh di area 0,5 dan 0,6 hampir ketemu gitu kan. Maka dia berpotensi bro untuk nyentuh sampai di zona 618. Ya 1618 sorry. 1618 ya 1618 itu di kisaran harga ini bro. Nah di sini ya. Kita ambil di sini aja. Nah ini bro, 618 itu di kepala 2 ya, di kepala 2 pas. Dan kalau dia ingin sampai di puncaknya sini berarti dia akan masuk ke area 288 ya, di area 288. Semoga saja sih dalam waktu dekatnya. Ini dalam time frame daily ya bro ya. Kalau kita turunkan ke time frame 4 jam, coba kita cek ya, kita hapus dulu ini. Kita turunkan ke 4 jam. Kalau kita lihat dari 4 jam seperti ini sih ya pergerakannya bro. Dari 4 jamnya kita zoom untuk mencari area yang cukup bagus ya. Kita cari bareng-bareng di sini, oke. Kita fokusnya ke sini dulu, Bro. Di candle yang kecil ininya. Oke. Untuk saat ini dia kan udah ngejebol tuh. Kalau kita tarik Fibonya dia udah ngejebol. Ya dia udah ngejebol. Jadi kita ambil dari sini atau ambil dari sini. Oke ya. Jadi price target daripada PP berikutnya sebenarnya bro, targetnya loh ya. Kita berbicara target itu ya terdekatnya itu di ranah harga sini bro. Nih, di sini. Oke, ini target terdekatnya di area 144 atau di area 15. Itu target terdekat untuk PP. Nanti saran dari saya bro ya, untuk PP sendiri kalau menyentuh di kepala 144 atau 145 atau 1,5 gitu, kalian bisa taking profit sedikit dulu. Kenapa sampai target ini? Nah, karena di sini kalau kita lihat bro ya, ini ada area gap. Nih, dari sini itu ada area gap. Ini ada area gapnya bro. Tapi area gapnya gap seller ya. Jadi nanti kemungkinan kalau dia nyentuh di zona ini akan terjadi pantulan. Contoh sederhananya bro ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini candle dari sini ya. Ini candle yang cukup tebal ya. Ini mantul lagi ke atas. Nah, di sini ada gap. Ya, di sini ada gap. Nah, di sini juga ada area base. Oke. Jadi ini tekanan bearish cukup kuat ya. Drop, base, drop. Nah, setelah dia menyentuh di zona base, dia langsung kebanting lagi ke bawah, bro ya. Tapi untuk saat ini dia udah nge-break area ini. Oke, ini udah di break dan dia breakout. Nah, kemungkinan besar tujuannya kemana? Tujuannya ke sini, bro ya. Nah, contoh sederhana berikutnya di sini, bro ya. Ini kita gambarkan dulu ya. Di sini, bro, mana ya tadi? Ya ini. Bukan, ini bro, ya ini. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri ya, di zona ini ada area base juga. Sorry, bukan area base ya, ada area gap. Gapnya mana ini bro? Kita gambar gap. Ini gap. Oke, ini gapnya. Di sini itu ada gap. Terus kita ambil lagi yang di atas. Ini juga ada gap. Ya, ini ada gap segini bro. Lumayan gede ini gapnya ya. Oke, di sini ada gap. Makanya di sini saat PP itu menyentuh di area sini. Ini support, plus ada gapnya di sini ya. Dia langsung mantul lagi ke bawah, bro. Tekanan bearishnya kuat. Karena apa? Selling pressure di sini cukup kuat, ya kan? Terus dia koreksi. Tapi dia breakout lagi, bro. Mencoba untuk menjebol area ini. Kalau area ini kejebol, maka price daripada PP itu akan menyentuh di zona ini, ya. Mungkin bisa sampai di kisaran ini, bro. Di kepala 144, 145, atau dia hanya ngambil swing low-nya. Kalau swing low-nya berarti di kisaran harga kepala 14.3, 14.2 gitu, bro ya. Nanti kemungkinan besar akan ada tekanan koreksi. Nah, nanti makanya di sini saya nyaranin untuk jual dulu nanti ya. Jual 20% atau 30% di area tersebut karena apa? Potensi terjadi koreksi itu tinggi. Karena di sini selling pressure-nya cukup kuat. Nah, nanti koreksi mungkin bisa sampai di ranah harga sini lagi, bro. Ya, bisa sampai di kepala 13.4 atau mungkin di kepala 14 ya gitu, bro ya. Nanti kalian bisa hantam lagi untuk masuk. Kalau untuk jangka panjangnya masih oke untuk PP ya. Terus kalau kita lihat juga di sini bro, ya semisal ini ya contoh aja, nanti kalian bisa DCI juga ya. Kita ambil dari swing low-nya sini. Semisal nih, untuk harga saat ini ya, PP nggak mampu ngejebol di zona ini bro. Nggak mau ngejebol, tapi dia malah koreksi, maka kalian bisa ambil dua area posisi entry ya. Area dua posisi entry. Di mana?
Yang pertama di area sini. Ini area pertama, Bro, yang bisa kalian ambil, yaitu di kisaran kepala 12.38. Tapi kalau kalian ingin cari yang wah, cari yang, di tengah-tengah, Bang, mungkin masuk dalam golden ratio-nya. Kalau golden ratio tetap di kisaran harga sini, Bro, ya kalian bisa di CI nanti. Di kisaran harga 11.62 atau kalian ngambil di zona 50 yaitu di kepala 11.99 atau di kepala 12 pas. Kalian bisa di CI di harga tersebut ya. Kemungkinan kalau menyentuh di area 0,5 ini, Bro, atau di kepala 50 ini bisa terjadi rebound kembali karena di sini ada rally base rally-nya juga gitu ya. Jadi itu area yang bisa kalian untuk entry ya. Area TP pertama di sini. Ini area TP pertama, Bro, ya di kepala 14.5 atau di kepala 15. Ya kalian bisa TP dulu. Kalau kita lihat di atasnya udah aman sih ya. Kalau ini kejebol, Bro, nice, maka target daripada PP mungkin kepala 16 itu possible ya, seperti itu. Oke. Jadi mungkin ini dulu tentang BP, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat lah dan next kita jumpa lagi.